Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kinantan Dempo Adventure. Buat teman-teman yang baru menonton video ini, mohon klik tombol subscribe dan semoga informasi yang saya sampaikan ini menjadi informasi yang bermanfaat. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tips bagaimana cara membuka bisnis rental alat camping agar tidak gulung tikar, agar tidak salah perhitungan. Jadi di sini kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat mendapat beberapa chat WA ya dari beberapa teman-teman kita, ada yang dari Kuningan, ada yang dari Medan. Mereka menanyakan perihal bagaimana cara membuka rental alat camping, kemudian alat-alat apa yang harus dibeli terlebih dahulu, berapa modal yang harus dikeluarkan. Nah di sini mereka sudah saya balas ya lewat WA ya mengenai peralatan yang harus dibeli terlebih dahulu, modal berapa yang harus dikeluarkan. Tapi itu ujung-ujungnya kembali lagi kepada teman-teman yang mau buka usaha rental, mau pilih yang modal gede atau modal yang pas-pasan itu ya. Keduanya bisa untuk memulai atau merintis usaha. Tapi untuk bagi saya, saran saya kalau mau membuka usaha itu kita coba dari modal yang sekecil-kecil mungkin dulu, karena dengan modal yang kecil, namanya kita merintis kan kita harus membangun brand, mencari langganan, kemudian kita harus mengenalkan produk kita sama orang lain. Nah itu perlu proses yang cukup panjang dan juga perlu pengalaman ya. Jadi kalau kita modalnya nggak terlalu gede, seiring berjalannya waktu, apabila kita ada modal tambahan, itu bisa kita gunakan untuk membeli barang-barang yang mungkin sebelumnya sudah kita rencanakan untuk dibeli. Nah di sini saya sudah mencatat ada beberapa tips yang bisa menjadi pertimbangan ya untuk teman-teman sebelum membuka rental alat camping. Nah itu tips yang pertama, hubungkan usaha rental ini, apakah usaha ini berkaitan dengan hobi teman-teman. Itu yang pertama ya, berhubung dengan hobi teman-teman atau berhubungan dengan passion teman-teman. Nah kebanyakan dari kita ya, rata-rata mungkin di Indonesia ini orang yang membuka usaha rental itu biasanya memiliki latar belakang berasal dari anak-anak pecinta alam atau orang-orang yang memang hobi berkegiatan di alam. Tapi nggak semuanya begitu ya, karena selain hobi, untuk poin pertama ini ada juga passion. Karena ada orang itu yang nggak hobi ke alam, nggak hobi piknik, nggak hobi camping, nggak hobi muncak gunung, tapi bisa melihat peluang bahwa bisnis ini bisa menjanjikan, bisa menjadi sesuatu produk yang bisa dijual dengan nilai yang ya cukup menjanjikan ya. Nah jadi teman-teman bisa pertimbangkan, teman-teman membuka bisnis itu karena berdasarkan hobi atau karena passion teman-teman yang ingin berbisnis gitu. Jangan teman-teman itu membuka usaha hanya karena pengen ikut-ikutan, atau lihat tetangga buka pengen buka, lihat teman buka pengen buka. Nah itu biasanya yang menyebabkan usaha itu cepat jatuh ya, karena kita dari awal aja udah salah itu. Kalau kita melihat teman buka terus kita pengen buka juga tanpa pertimbangan yang matang, itu biasanya nggak begitu lama akan ya cepat goyang usahanya gitu ya. Yang kedua, kita hubungkan usaha kita tadi dengan manfaat. Nah, umpamanya kita buka usaha rental alat camping ini, nanti kita lihat manfaat dari usaha ini apa sih gitu kan? Apakah banyak orang yang membutuhkan? Apakah usaha ini bisa menjadi apa ya? Menjadi bisnis yang menjanjikan gitu ya. Jangan sampai nanti usaha ini tidak ada manfaatnya untuk orang lain, tidak dibutuhkan sama orang lain. Tapi kembali lagi, kalau memang itu sudah hobi, sudah passion, biasanya apapun yang kita jalankan, apapun usaha yang kita jalani, biasanya ada-ada aja jalannya gitu kan untuk menemukan pelanggan-pelanggan atau konsumen-konsumen kita. Kemudian yang ketiga, fokus pada target market. Nah, banyak teman-teman yang membuka rental alat camping ini tidak fokus kepada target market. Mereka terlalu liar gitu ya, kalau bahasa saya terlalu liar dalam menentukan target market, sehingga banyak produk dari
rental alat camping teman-teman saya di sini itu yang bisa dibilang eh, gagal dalam penentuan target market atau gagal dalam eh, memberikan produk yang bagus atau jasa yang bagus untuk target market. Karena rental alat camping ini ya yang setelah saya alami beberapa waktu ini, beberapa tahun belakangan, itu mempunyai beberapa kelas untuk konsumen ya. Ada konsumen itu yang ya anak-anak SMP, anak SMA itu nggak membutuhkan peralatan yang ya memiliki brand-brand yang bagus, nggak harus gitu ya. Jadi brand-brand yang biasa pun mereka tetap sewa, barang-barang yang biasa pun mereka tetap sewa. Tapi di sisi lain ada juga konsumen itu yang sudah memiliki kelas-kelas ya sudah paham gitu ya dengan alat camping. Jadi mereka itu mencari alat camping sesuai dengan merek. Jadi kalau misalkan kita sudah upgrade peralatan kita ke barang-barang yang branded, mungkin target market kita bisa kita perluas ke kalangan orang-orang yang memang sudah paham alat camping dan sudah memiliki kelas tertentu dalam memilih alat camping. Kalau kita target marketnya orang-orang biasa atau anak-anak sekolah, anak kuliah, atau komunitas-komunitas itu biasanya nggak begitu mementingkan merek mereka itu ya, nggak begitu mementingkan merek, nggak begitu mementingkan brand. Yang penting ada alatnya, ada barangnya, dan mereka bisa pakai. Misalkan tenda bisa kita pakai tenda-tenda ki, bisa kita pakai tenda pavilo atau tenda sebagainya, dan mereka nggak akan nanyain merek gitu. Nah yang penting kapasitasnya berapa orang, kemudian single layer atau double layer itu kebanyakan yang saya temui beberapa waktu belakangan. Eh, Kemudian yang keempat ya, fokus pada solusi. Nah, jadi di sini yang dimaksud solusi ini produk kita itu sudah memenuhi solusi belum, sudah mewujudkan keinginan para pelanggan kita atau belum. Karena banyak pelanggan itu yang menginginkan tempat rental dengan peralatan yang bagus, dengan peralatan yang bersih, dengan peralatan yang selalu ready gitu ya, kapanpun itu. Jadi kita harus siap bisnis kita itu untuk bisa mengatasi kebutuhan atau keperluan para konsumen kita. Jadi kita harus tetap fokus dengan perawatan barang, dengan kebersihan barang, karena usaha rental itu bukan hanya sekali disewa terus selesai gitu ya, bukan kayak sistem jual beli, sudah dijual udah dibeli orang selesai gitu kan urusannya, enggak. Tapi rental ini setelah disewa dikembaliin itu harus dicuci, dicek lagi kalau ada yang kerusakan perlu diperbaiki. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan juga. Jangan kita dari awal usaha sudah menghitung untung, itu udah salah itu ya. Jadi kita usaha itu kita merintis, jadi bagaimana caranya kita bisa uh, mewujudkan keinginan konsumen itu untuk memperoleh peralatan yang bersih, peralatan yang lengkap, peralatan yang bisa mencukupi kebutuhan teman-teman atau pelanggan kita pada saat berkegiatan di alam. Kemudian di sini saya juga mendapatkan di yang poin nomor 5 ya. Poin nomor 5 ini fokus pada 4P. Ini saya dapatkan di salah satu channel YouTube. Fokus pada 4P ini maksudnya itu fokus pada price, place, product, dan promotion. Nah, di sini kembali lagi kita membahas masalah harga. Untuk masalah harga biasanya ya, yang pertama kita bahas masalah harga sewa tentunya. Kebanyakan teman-teman kalau kayak saya lihat di referensi di Pulau Jawa khususnya, itu biasanya 1/10 dari harga barang. Misalkan harga barang yang kita beli harganya 600.000, biasanya harga sewanya kurang lebih sekitar 60.000. Misalkan tenda ya, ada tenda harganya 600.000. Nah itu nanti disewain dengan harga 60.000 per hari. Jadi 10 kali pemakaian itu sudah kembali modal, dan pemakaian ke-11 itu sudah untung. Itu kalau di Pulau Jawa. Tapi kalau di pulau-pulau lain kayak saya di Sumatera ini, itu kurang lebih ya gitu juga, cuman biasanya agak lebih tinggi dari harga sewa di Pulau Jawa. Umpamanya di Pulau Jawa tenda muatan 4 atau 5 orang itu harganya sekitar 40 atau 35. Di sini bisa 2 kali lipat dari itu. Karena market di sini juga masih cocok gitu dengan harga segitu. Sedangkan di Pulau Jawa kan sudah banyak yang buka jasa rental dengan harga-harga yang cukup kompetitif. Jadi mungkin harga segitu pas di sana. Tapi kalau untuk di Sumatera, harga yang saya bilang tadi 2 kali lipat dari harga di Pulau Jawa itu masih
oke lah untuk di sini. Kemudian untuk lokasi ya. Tadi yang pertama kita price atau harga, yang kedua place atau lokasi. Nah, untuk lokasi rental ini bisa teman-teman pertimbangkan apabila kayak saya dulu ya, waktu saya merintis saya buka usaha itu di rumah, di dalam gang kecil yang masuk mobil itu pas-pasan gitu ya. Tapi kalau umpamanya ada pelanggan saya atau orang mau sewa alat camping terus mereka pakai mobil, itu biasanya parkir di jalan raya. Jadi masuk ke rumah saya itu kurang lebih sekitar 30 meteran dari jalan raya. Jadi ya cukup oke lah ya. Dan juga yang harus kita perhatikan itu kita harus mempunyai tempat mencuci, karena alat camping ini cukup membutuhkan space yang lumayan untuk mencuci, menjemur, dan juga mendisplay ya. Karena apabila kita tidak mempunyai lahan yang cukup atau tempat yang cukup untuk menjemur, cuci jemur gitu ya, itu biasanya banyak peralatan yang agak mudah rusak gitu, takutnya nanti kan ada yang berjamur atau berkarat gitu kan. Tapi kalau umpamanya kita mempunyai tempat yang pas untuk menjemur atau sudah layak untuk tempat mencuci dan menjemur, insya Allah barang-barang yang kalian sewakan bisa lebih awet dan juga bisa lebih terkontrol ya kebersihannya. Kemudian lokasi tadi bisa diperhitungkan juga ya, bisa di rumah ataupun kalau teman-teman punya rezeki lebih bisa di pinggir jalan dengan cara sewa ruko atau cari kenalan di pinggir jalan yang bisa kita tumpangi gitu ya tempatnya ya. Karena lokasi itu kalau dalam segi marketing cukup berpengaruh ya. Dari segi marketing secara offline itu sangat berpengaruh, karena banyak orang-orang itu yang merental itu tidak selalu, tidak selamanya atau tidak semuanya melihat dari eh, media sosial atau internet. Ada juga beberapa orang itu kayak kita apa namanya itu ya, kayak kita beli baju gitu kan, nggak selamanya kita beli online. Kadang kan kita lewat pinggir jalan terus ada orang yang jual baju yang bagus, kita langsung mampir gitu kan, langsung ke toko itu. Sama halnya dengan usaha rental ini, kalau kita buka di pinggir jalan, orang yang sebelumnya nggak tahu kita, yang nggak pernah lihat kita di media sosial, itu bisa saja mereka langsung masuk ke toko kita atau ke tempat rental kita dan mereka langsung menyewa di situ. Tapi kalau misalkan kita masih di dalam gang kayak saya tadi, waktu saya awal memulai usaha masih di dalam gang, kemudian tidak bisa memasang merek di pinggir jalan karena di depan gang itu juga semuanya sudah ruko-ruko orang gitu ya atau toko-toko orang. Jadi mau tak mau kita memaksakan untuk terus mempromosi lewat media sosial dengan harapan banyak orang yang melihat dan banyak orang yang menyewa di tempat kita. Yang pasti tempat ini cukup berpengaruh walaupun tidak sangat-sangat berpengaruh ya, karena beberapa tempat rental khususnya di tempat saya ini hampir semuanya membuka usaha di rumah, jadi bukan menyewa ruko di pinggir jalan karena hitung-hitungannya mungkin terlalu beresiko kalau menyewa ruko dengan harga ruko yang lumayan mahal di sini ya. Jadi mungkin masalah tempat bisa diperhitungkan bagi teman-teman, apakah tempat teman-teman mau buka usaha itu cocok atau enggak untuk usaha rental. Kalau misalkan cocok, ada lokasi untuk mencuci, menjemur, dan juga kira-kira akses untuk motor atau mobil itu bisa sampai depan tempat kalian buka rental, itu menjadi lokasi yang sangat-sangat strategis bagi saya, walaupun lokasinya enggak di jalan utama atau di jalan raya yang gede. Kemudian yang keempat, setelah price yang kita perhatikan ada place atau tempat, kemudian ada produk. Nah, kita kembali lagi ke produk. Di sini produk yang teman-teman sewakan itu eh, harus, kalau bisa saran saya, jumlahnya jangan terlalu sedikit, dan eh, jika SDM teman-teman masih terbatas, juga jangan terlalu banyak. Mengapa saya bilang jangan terlalu sedikit atau satu atau dua item? Itu contoh saja ya, saya ceritain masalah tenda. Apabila kita hanya mempunyai satu atau dua tenda dan itu terus-terusan disewa dan itu terus-terusan dipakai, usia dari tenda itu akan cepat pensiun gitu ya, cepat rusak, cepat apa namanya itu ya, cepat habis masa pakainya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita punya 10 atau lebih tenda, itu bisa kita rolling untuk pemakaiannya. Jadi ke 10 tenda kita tadi bisa lebih awet ke semuanya,
tanpa harus ada satu atau dua tenda yang babak belur gitu ya, yang selalu disewa. Jadi barang kita jangan terlalu sedikit. Itu nggak berlaku sama tenda aja ya, termasuk yang lain juga, kompor, matras dan lain-lain itu juga kalau bisa jangan terlalu sedikit itemnya. Kalaupun teman-teman mau merintis, minimal ada beberapa jumlah lah, kayak tenda kalau bisa minimal ada 5, kemudian matras minimal kalau nggak 10 gitu ya, kompor juga gitu kalau paling nggak ada 10, dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk jumlah barang tadi juga jangan terlalu sedikit kalau kita membuka rental, karena akan cepat babak belur gitu barangnya ya kalau terus-terusan dipakai. Kemudian jangan juga terlalu banyak kalau kita belum mempunyai SDM yang banyak. Nah, mengapa saya bilang jangan terlalu banyak? Karena ada masa-masanya rental ini akan memasuki musim yang ramai gitu ya. Kayak 17 Agustus ataupun tahun baru. Itu biasanya menjadi puncak dari dalam tanda kutip itu eh, masa panen bagi teman-teman yang membuka usaha rental. Jadi pada saat itu biasanya barang-barang yang kita sewain itu hampir rata-rata habis. Kemudian mereka tuh pergi bareng-bareng ya, disewa bareng-bareng dan juga dikembaliin pada tanggal atau waktu yang sama. Dan itu menjadi problem ya kalau kita umpamanya terlalu banyak menyewakan tenda, menyewakan alat camping, sedangkan kita SDM-nya masih terbatas, lokasi cuci dan menjemurnya terbatas. Nah, itu tenda-tenda itu nanti kemungkinan besar akan beberapa yang terbengkalai, mungkin dicuci 3 hari setelah dikembalikan, bahkan mungkin 1 minggu setelah dikembalikan baru kita buka dari tasnya dan baru kita cuci. Dan itu biasanya yang menyebabkan banyak barang-barang alat camping itu yang tidak awet ya, yang tahu-tahu sudah menjamur, tahu-tahu sudah busuk gitu ya, karena biasanya ada sampah-sampah yang tertinggal di dalam tenda. Jadi kalau misalkan kita mau merintis, jangan dulu terlalu banyak barangnya. Perhitungkan jumlah barang, perhitungkan juga SDM yang sebagai pengelola tadi ya, dan juga lokasi cuci jemurnya. Apabila semuanya sudah memadai, SDM sudah banyak, ya nggak masalah, mau 100 tenda pun nggak masalah. Tapi apabila kita lokasinya masih terbatas, kemudian SDM masih beberapa orang saja yang mengelola, bahkan mungkin kita sendiri, itu jangan terlalu banyak dulu untuk item yang kita sewakan. Kemudian yang 4P tadi ya, ada price, harga, place, tempat, produk, kemudian P yang terakhir adalah promotion atau promosi. Nah, di sini teman-teman jangan malu untuk promosi, karena eh, banyak teman-teman yang termasuk yang sudah WA saya tadi dari Medan, dari Kuningan, Jawa Barat ya. Ada juga dari Medan. Mereka mengatakan bahwa mereka agak insecure gitu kan, karena beberapa rental alat camping sudah buka di tempat mereka dan juga harganya cukup bersaing. Tapi menurut saya eh, masalah harga bisa kita mainkan gitu ya, bisa kita cocok-cocokkan gitu kan. Kalaupun kita mentok nggak bisa menentukan harga, kita ikut-ikutan harga mereka dulu nggak masalah. Yang penting kita tetap bersaing dengan sehat dengan sesama pelaku rental ya. Dan juga promosi jangan lupa kita lakukan, jangan ada istilahnya malu, jangan ada istilahnya kita nggak pede gitu ya sama usaha kita. Walaupun kita masih merintis, percayalah usaha rental alat camping ini menjadi salah satu jenis usaha yang bisa dibuka tanpa merintis ya, salah satu jenis usaha yang bisa dibuka tanpa merintis dan tanpa harus melalui proses yang panjang. Dengan catatan kita sudah mempunyai modal yang cukup besar, mempunyai SDM yang cukup kuat ya, cukup kompeten, dan juga kita sudah mempunyai tim yang solid gitu ya, atau sudah mempunyai manajemen yang bagus. Dengan ketiga hal tadi, tanpa merintis sebenarnya bisa. Jadi usaha ini sebenarnya rentan ya, rentan digoyang sama pelaku-pelaku atau pemodal-pemodal besar. Tapi syukurnya banyak pemodal besar itu yang tidak ke bisnis ini, tidak seperti hotel ataupun apa yang pemodal besar itu siap menjatuhkan harga serendah-rendahnya gitu ya. Tapi dalam bisnis ini alhamdulillah masih menjadi bisnis yang dijalankan di kalangan akar rumput atau orang-orang yang berada di bawah gitu ya, bukan orang-orang yang sudah kaya miliarder, itu bukan. Kemari ke poin promosi tadi. Nah, jadi teman-teman itu jangan segan untuk promosi di media sosial ataupun di offline, karena promosi itu menjadi hal yang sangat penting
di zaman yang sekarang. Mungkin bisa memanfaatkan media sosial TikTok, Instagram, AdSense, Google AdSense gitu kan, Facebook AdSense gitu dan juga sebagainya. Jadi usaha kalian itu mau tak mau harus dipromosikan, harus itu ya. Jangan sampai kita sudah pede gitu ya, sudah pasang brand gede-gede di pinggir jalan gitu, sudah buka toko besar di pinggir jalan dengan merek yang besar, tapi kita tidak melakukan promosi, itu sama juga agak kurang pas gitu ya. Tapi kalau umpamanya kita mau merintis, jangan lupa kita promosi, jangan lupa kita minta bantu sama teman untuk nge-share gitu kan. Jadi harapannya usaha kita itu bisa dikenal dengan banyak orang, karena usaha ini banyak sekali halangannya, banyak sekali rintangannya, apalagi teman-teman yang mau merintis. Biasanya banyak sekali hal-hal yang menjadi pertimbangan atau menjadi masalah. Banyak hal-hal yang bisa menjadi masalah dan bisa membuat teman-teman itu menyerah. Jadi buat teman-teman yang mau membuka usaha, saya kasih support ya. Siapapun itu, baik dari Pulau Jawa, dari Sumatera, atau dari daerah saya sendiri, dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, siapapun yang mau buka usaha, bisa ya mungkin bisa diambil pelajaran ya dari video kali ini. Yang jelas semoga usahanya itu menjadi usaha yang maju, sama-sama bisa kita berkembang sama-sama, dan juga siapa tahu kita bisa berkolaborasi suatu saat nanti di event yang besar, entah itu di Sumsel, di Sumatera, ataupun di Indonesia. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang membuka usaha rental. Semoga usahanya lancar, usahanya maju, dan juga tetap bergerak, tetap berjalan walaupun banyak rintangan di tengah jalan nanti ya. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa share, subscribe, dan mohon doanya dan supportnya. Semoga usaha kita sama-sama maju, sama-sama terus berkembang, dan juga bisa memberi manfaat untuk orang yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.